Hai, halo sahabat Sonora. Ketemu lagi sama saya Rini Aprianti. Kita di Hobi dan Bisnis, dari hobi menjadi bisnis. Nah, hari ini kita saat ini sedang berada di tebing tinggi Sumatera Utara. Jauh banget ya dari studio Sonora Medan, tapi ada yang mau kita lihat di sini. Ini di belakang saya ada ikan cupang yang lagi tren. Jadi, kita hari ini judulnya dari cupang menjadi cuan. Sekarang saya sudah bersama Bang Rismanto. Saya boleh bilang ini peternak cupang atau pebisnis cupang ya? Untuk saat ini kita udah jadi pebisnis. Pebisnis cupang. Oke. Kita hari ini coba cari tahu gimana sih Bang Rismanto ini awalnya memelihara ikan cupang. Dari hobi ya Bang ya? Ya benar. Mungkin bisa cerita ke sahabat Sonora seperti apa sih hobinya, dari umur berapa sampai akhirnya jadi pebisnis ikan cupang? Untuk kenal dengan ikan cupang, saya mulai dari hobi dari sejak tahun 2014. 2014. Bermula sih hobi beli dari Facebook ya. Berburu ikan sampai dengan harga dari 250.000 sampai 500.000 saya juga udah pernah beli ikan gitu. Lama kelamaan semakin banyak warna tren ini menjadi apa ya, kayak Bagus juga buat bisnis ya gitu. maksudnya penasaran, penasaran untuk nge-breed sendiri, saya ternak sendiri. Oh, breed itu berarti ternak ya? Ternak. Kemudian cari indukan yang bagus, kita beli. Kebetulan langsung begitu kita breed, pangsa pasar luar suka dengan ikan kita. Pada saat kita udah mulai upload ke media sosial kayak Facebook awal mula sebelum kita beralih ke IG. Dari Facebook kita pemasarannya. Awal mula kita pertama kali saya jual ikan tuh untuk bangsa luar seperti Singapura, Oh, sudah sampai ke luar negeri Bang ya? Thailand, Malaysia. Itu yang member tiap hari, setiap minggu kita pasti ambil di kita gitu. Ini ikan kalau kita lihat ini kan berarti kan ikannya banyak variannya, berarti ada pertumbuhan ikannya gitu ya. Iya. Nah, yang awal-awal itu sih warnanya seperti apa ya Bang? Kalau dikatakan dari fase awal tuh di usia 1 bulan sampai 2 bulan itu masih warna dasar ya, seperti warna hijau, biru, selo ini warna daging, sama sekali tidak ada warnanya. Kemudian di usia 3 bulan ke atas mulai pecah-pecah di badannya, mulai tumbuh warna, tergantung jenisnya nih. Seperti ikan multicolor misalnya, kayak seperti ini multicolor kan. Awal mula dia mulai dari badan, anal, dorsal dan ekornya itu mulai tumbuh warna satu persatu. Sampai di usia 4 bulan itu udah bisa untuk dijual. Ini kalau kita lihat sekilas seperti lukisan gitu ya dari di badannya ya? Iya. Tidak, warnanya sebenarnya tidak ngejreng, bukan yang cerah ya, tapi warnanya bagus juga. Nah, oke. Karena tadi sudah sempat disinggung oleh Bang Manto, ini berarti jenisnya yang mana nih? Kalau ini jenis plakat Nemo ya. Nemo tuh jenis merek dagang doang sih. Jadi kalau ikannya dia Jenisnya plakat. plakat. Oke. Kalau yang ini katanya lagi hype ya? Lagi hype. Blue rim. Blue rim. Namanya blue rim. Dan jenisnya juga plakat. Yang ini? Yang ini Avatar. Avatar juga merek dagang ya. Kita nemuin namanya sih di tahun 2016. Kita coba foto ikan yang seperti Avatar, kita sandingkan dengan foto animasi Avatar. Kebetulan di tahun 2016 booming pada saat itu. Tetapi emang genetiknya waktu itu belum terlalu kuat. Jadi emang kita masih terus crossbreed. Jadilah sampai tahun 2018 ini di Avatar ini membooming lah. Pasarnya juga, penjualannya juga bagus gitu. Ini saya tertarik sekali, tapi kita coba yang kesini yang tadi, ini jenisnya apa sama? Sama, ini juga plakat, cuma ini dikategorikan kalau untuk kelas
di kontes IBC ini kelasnya masuk ke multicolor. Karena emang warnanya balance. Di dorsal, di anal juga memiliki warna yang balance. Kalau yang itu? Yang ini yellow koi. Kalau ini sih masuk ke jenis plakat juga. Cuman emang untuk di dagang saat ini lagi enak aja sih jualnya sekarang. Banyak apa namanya ya, kayak dotnya gitu ya, dot Iya, totol-totol gitu ya. Oh. Jadi lebih memang seperti ikan koi ya? Iya. Banyak totol-totolnya Emang gitu sih ya? penamaannya itu emang dari jenis-jenis ikan hias yang udah ada sebelumnya sih di plakat ini, di jenis beta ini. Ini dari ngedapatin warna seperti ini, Bang, dia dikawin silang atau seperti apa sih? Memang bawaan dari gennya atau bagaimana? Ada yang udah dari genetiknya, ada yang kita coba-coba crossbreed, cari warna terbaru. Emang pangsa pasar sekarang ini kita harus mau berimajinasi aja untuk mencari warna-warna baru di dunia jenis ikan ini, supaya kita nggak ketinggalan pasar. Karena emang harus kita update ya warna, ibaratnya kalau di cupang sebelumnya warna yang belum ada itu apa gitu. Kita cari, kita crossbreed. Ya awal mula Avatar juga begitu. Di tahun 2015 ke bawah ini jenis yang totol-totol di badan ini waktu itu masih sedikit sekali gitu. Tetap kita kuatkan genetiknya, kita cross gitu, akhirnya lah sampai dia genetiknya duduk itu dia nggak lari lagi ke genetik awalnya gitu, ke warna awalnya. Jadi dia lebih banyak main di warna biru, hitam ya? Iya, ada biru hitam dan hijau hitam. Ada sekarang jenis Avatar juga berkembang ditambah dengan kupar. Warna kupar tuh seperti warna tembaga. Warna tembaga ya. Oke, ini yang menarik ini. Dari tadi begitu ketemu saya langsung ngelihat yang ini nih, Bang. Blue ring. Dia hanya 2 warna dan tidak ada totol-totolnya ya? Iya. Ini hasil genetik dia sendiri atau? Iya benar, udah jadi genetik dia sendiri. Ini emang awal mula kalau blue ring sendiri emang kita akui emang genetik awal sih dari Thailand. Oh. Didatangkan di sini, dikembangin, dibudidaya sama peternak-peternak Indonesia, berhasil. Susah nggak sih, Bang, beternak ikan cupang ini? Gampang-gampang susah sih ya. Emang kita kalau mau nge-breed cupang ini yang paling penting itu kita harus siapkan dulu pakan ya. Karena emang pada saat kita nge-breed, pada saat dia menetas itu emang pakan jangan sampai putus. Pakannya itu ya kalau di sini di daerah sini sih masih bisa dicari, pakannya gratis kan. Ada pengaruh nggak pakan jenis-jenis tertentu untuk mungkin bikin warna cupangnya jadi lebih ngejreng gitu? Kalau itu sih ada juga sih pengaruhnya. Seperti kalau di cupang ini terus di kita sendiri sih kita yang kita butuhkan sih cuma hanya pakan alam aja sih. Pakan alam. Yang model-model pelet gitu ya, Bang? Ya, enggak, kita lebih ke jentik-jentik, nyamuk. Ada jenis juga kutu air namanya. Itu aja sih. Cacing juga, cuman cacing kita untuk hanya pembesaran body aja, badan aja. Karena emang cacing terlalu lemah, terlalu banyak juga bawa penyakit. Terkadang cacing kalau nggak dicuci dengan bersih gitu. Tapi yang paling aman sih jentik-jentik. Tapi dengan usia yang di atas 2 bulan ya udah bisa lah, jentik-jentik dikasih udah bisa. Ini usia berapa masing-masing, Bang? Ada ya, tapi ini 4 bulan ke atas semua. Sama. Usia 4 bulan ke atas semua. Ini semuanya 4 bulan ke atas Iya. ya? Ini kalau saya masukin ini makan nggak dia? Enggak. Nah kalau mungkin kalau dari sisi makanan gitu ya masih lumayan bisa lah ya Iya, didapat di masih sini bisa ya, tidak harus dicari. kita impor kali ya. Iya. Nah kalau untuk pemeliharaannya seperti apa, Bang? Pemeliharaannya emang cukup kita untuk yang dewasa ya, yang udah usia kita katakan dewasa di usia 4 bulan ke atas, cukup kita kasih media tidak terlalu besar seperti ini kan. Untuk air kita kontrol pada hari sekali kita ganti yang baru. Terus kita kasih garam. Garam itu gunanya untuk karena mencegah dia terserang penyakit seperti penyakit Kulit ya? Kulit kayak jamur gitu-gitu.
Saya baru tahu ternyata ya ikan juga ada jamuran ya, Ada, nggak cuma ada. manusia ada jamuran. Oke, nih penyakit-penyakit ikan yang sering yang harus kita waspadai apa-apa aja bang? Jamur sih, karena emang jamur ini nular dia. Tapi kalau dia udah seperti dipisah-pisah begini, nggak seperti di kolam seperti ini kan. Nah di sini sih dia cukup kena, dia aja yang kena kalau jamur. Biasanya tuh dari air bisa kena atau pakannya ya. Kurang pakannya. bersih dia cucinya, bisa bawa penyakit jamur lagi. Apa tandanya bang? Apakah ada tanda-tanda di bawahnya? Oh ini dia berarti sedang jamuran atau Oh bagaimana? dia kayak ada spot-spot putih gitu Di badannya? di badan. Oh, Nah, sama. biasanya ekornya itu tidak mau terbuka dengan sempurna, kayak ini kan semua sehat ikannya mau. Biasanya kalau udah kena jamur dia diem gitu. Oh, bukannya tambah lincah ya? Biasa Iya, kalau kena jamur kita kan agak gatal, garuk-garuk. Oke, nah kita pakan bisa gampang di sini ya. Gampang. Terus kita juga udah tahu. Nah, kalau saya tahu kan ikan itu katanya harus ada oksigen. Kalau cupang nggak Kalau perlu di pakai beta pakan gitu nggak. ya? Di beta nggak apa oksigen. Apa namanya beta? Beta, jenis nama latinnya beta. Beta ya, nggak perlu oksigen, diginin aja udah hidup ya. Iya. Oke, bang, saya sering lihat itu katanya harus di Skat. skat, dipakein kertas satu kali ditutup gitu. Untuk Iya. apa sih? Sebenarnya itu untuk supaya dia nggak ngeflare. Ngeflare itu kalau kita bahasa kita ngedok ya. Insangnya kebuka itu karena sifat cupang ini dia agresif ya. Ketemu lawan kayak mau adu aja karena emang berasal jenis-jenis sama kayak cupang aduan juga. Kan ada cupang Cupang hias, aduan, white beta sama ini cupang hias. cupang hias. Cupang hias pasar target kita ke pemain kontes, untuk penghobis sama orang-orang awam yang baru mau mulai main cupang. Oke. Kalau yang ikan cupang ini cupang hias. Iya. Yang untuk adu Yang untuk adu ada lagi jenisnya, cuman kita nggak ada pemasaran di cupang adu. saya inget tuh waktu masih kecil itu orang tua saya tuh ngeliat di sekat-sekat gitu, Iya. terus begitu dibuka sengaja diliatin, ditontonin, itu yang berarti yang cupang adu. Nah, sebenarnya sama ini kita pakai sekat juga. Cupang adu itu ikannya untuk emang nama juga cupang adu harus Buat diadu ya, gitu. kayak ayam gitu ya. Emang ini bisa juga sih diadu, cuman kan kita sayang ya. Sayang, cantik-cantik kok diadu ya. Kita targetnya ke kontes gitu. Oke, cupang Kalau dia adu. udah mulai koyak, dia nggak bisa ke kontes lagi gitu. Nah, kalau seandainya lupa gitu ya, ini kita buka gitu, terus rupanya ternyata apa sih yang bisa buat cupangnya ini terluka gitu karena Oh, karena ini ya, sekalinya terus dibuka. Biasanya sih dia seperti ini nih. Dia udah terlamaan dibuka, dia mau ibaratnya dia udah mau minta kawin. Tuh. Ibaratnya kalau udah minta kawin tuh dia Tunggu bang, kalau mau minta kawin gimana tandanya memang? kepalanya ke atas tuh goyang-goyang seperti tadi. Oh, Kalau ini kita juga, bilang istilahnya GK ya, gila kawin. ini juga dong dia keluar loh ke atas Iya. terus nih. Terus biasanya kalau begitu dia pasangannya seperti apa? Betinanya ini biasanya sih jantan semua ini nih? jantan semua ya. Oke. Female-nya punya sirip, punya anal, ekor tuh lebih kecil daripada jantan. Dan perutnya agak gemuk, ada seperti telur putih gitu di bawah perutnya. Oke, Itu kita tandanya. ada yang jenis Ada betina. yang betina. Mau kita kawinkan sekarang bang? Nah ini gitu. Ini betina. Iya. Oh, ini berarti jodohnya yang ini dong. Iya benar. Yellow koi banana kalau kita bilang. Ini bisa nggak kita kawin dengan yang ini gitu? Bisa saja. Sudah Iya. pernah dicoba bang? Hasilnya seperti apa? Kalau kita mau coba crossbreed sih, kalau emang sama blue rim kayaknya terlalu jauh ya. Karena kita di blue rim sendiri kita emang yang blue rim sama blue rim aja kita belum tentu dapat yang sempurna seperti ini kan. Dia hanya pinggirannya saja yang berwarna ya? Karena emang yang di standar untuk kita jual tuh minimal dia punya warna yang balance seperti 50 di putih, 50 di biru gitu. Nah, itu yang punya kelasnya di kontes IBC. Oke, tapi Kalau makanannya kita- sama ya? Kita keluar crossbreed lagi, takutnya warnanya nggak tahu lagi kemana larinya, takutnya Nemu yang baru lagi ya variannya ya?
Tapi kalau di multicolor sah-sah aja. Di multicolor kalau bisa semakin banyak warna semakin gampang jualannya. Oh gitu. Jadi sebenarnya ada yang boleh, ada yang kayaknya sayang buat di Sebenarnya sih bisa aja semua, cuman kita kan ada punya, kita beri itu tujuannya pasarnya kemana gitu. Oke. Jadi ada berapa ekor sih yang diternak? Di sini ya bisa menampung sampai 500 sampai 800 ekor kalau di sini. Tapi kalau kita keseluruhan kan kita ada di masa pembesaran, kalau bisa dihitung sih 5.000 sampai 7.000 ekor bisa. 5.000 sampai 7.000 ekor. Itu punya maksudnya gini, ada berapa bagian apa namanya kita bilangnya farm ya atau bagaimana sih? Iya, farm. Kita di sini punya beberapa farm, kita menjalin kerjasama sama breeder-breeder lokal di sini. Yang bibitnya kita sebar sekitar 25 breeder. Kalau bisa kalau jumlah dengan kolam-kolamnya bisa satu breeder itu minimal dia punya 5 paling dikit kolamnya. Yang dikit, yang paling banyak tuh yang kerja sama saya sama teman itu ada yang 50 farm juga. Ada banyak juga ya. Ada yang mulai farm permanen, ada yang seperti box-box begini, gitu-gitu. Sebenarnya berarti kita bisa dong buka, maksudnya mau bisnis ikan cupang dengan hanya box begini aja ya, kontainer begini ya? Bisa, lebih simpel. Satu kontainer ini berapa ikan cupang bisa? Cuman emang kita harus pisah ya. Ini palingan bisa menampung kalau untuk pembesaran maksimal 70 ekor. Jangan sampai lebih 70 ekor karena takut pertumbuhan badannya lambat ya. Bagus kita pisah. Terlalu banyak juga dia kekurangan oksigen, bisa mati kan. Kita pisah-pisah sampai 5 kontainer. Terkadang emang kita ngebreed ikan ini satu indukan bisa sampai 500-600 ekor. Satu indukan ya? Iya, satu indukan jadinya. Oke. Jadi sebenarnya agak rahasia, tapi pada pengen tahu juga nih Bang. Berapa sih modal awal kalau kita mau bisnis ikan cupang ini? Kalau modal awal sih di cupang ini nggak terlalu besar ya, karena kita tidak membutuhkan lahan yang terlalu besar, kecil juga bisa kan. Yang pasti kita harus benar-benar pilih indukan itu harus memang benar-benar kualitas. Yang dikatakan kualitas tadi emang kita harus paham lah dulu jenis ikan yang lagi update sekarang. Gitu. Oke. Jadi emang bervariasi sih jenis-jenis ikan sekarang kan. Berarti ini yang 5 ini yang lagi hype sekarang ini ya, yang lagi hits ya? Yang lagi update terjual sih yang jenis-jenis begini sih. Oke, jadi berarti kita pasarannya ke lokal, nasional, atau sampai? Kita nasional, kayak internasionalnya seperti saya juga udah pernah kirim ikan ke Meksiko. Waktu itu ke Jerman, Meksiko, Brazil saya juga pernah. Kalau untuk Eropanya ya. Kalau untuk Asia, Thailand, Vietnam, Singapura, Malaysia. Itu saya berpikir gimana cara ngirimnya ya? Kita emang ada kerja sama Transipa. Kita punya di Jakarta ya namanya Pak Joti Atmajaya dan Pak Hermanus, itu mereka punya link transfer di negara masing-masing. Jadi kita cukup kirim ikan ke Jakarta, ke rumah Pak Hermanus ataupun ke Pak Joti. Mereka kan setiap bulan ngeluarin jadwal tuh, jadwal pengirian. Misalnya ke Thailand nih jadwalnya tanggal sekian. Ya kita maksimal 2 hari sebelum ikan berangkat kita harus udah kirim. Mereka punya begini juga, di karantina dulu ikan sebelum berangkat ke tujuan daerah masing-masing. Nggak puyeng ya ikannya kalau dibawa jalan begitu ya? Biasanya sih untuk ke pembeli kita saranin sih ikan begitu sampai jangan dipenuh begini dulu airnya. Kalau bisa seperempat nih, seperti media ini seperempatnya. Jadi karena ikan kan biasanya karena baru sampai pernapasannya masih belum terlalu sempurna ya. Makanya kita harus
saranin ke pembeli harus seperempat lah minimal. Baru keesokan hari kalau apabila pernapasan udah normal baru diisi penuh begini. Ibarat kita juga naik pesawat jet lag ya, Untuk perjalanan lokal jauh. sendiri saya juga pernah pecah rekor pengiriman 9 hari ikannya nggak mati. 9 hari nggak mati. nggak Oke, kita- berarti maksimal berapa hari sih ikan ini bisa hidup dalam perjalanan untuk dikirim gitu? Paling lama sih saya pernah 14 hari sih nggak mati Nggak mati juga ya. ke Brazil. Tapi resiko juga ya bang. Iya. Tapi resiko ditanggung mereka lah ya. Memang kalau kemarin pernah ngirim ke Spanyol, misalnya kirim 20, 2 mati misalnya, itu wajar ya, karena perjalanan tadi. Oke, jadi untuk sahabat Sonora yang mungkin tertarik menekuni hobi ikan, memelihara ikan cupang, atau mungkin langsung mau berbisnis, ya bisnis ikan cupang seperti apa, mungkin bisa ke sini, bisa ngobrol dengan Bang Rismanto. Tapi mungkin Bang Rismanto bisa juga berbagi tips bagaimana memelihara ikan cupang dari mulai yang hobi kali ya. Kita nggak usah ngomongin soal bisnis dulu nih, sahabat Sonora. Emang di kalau kita mau mulai mau melihara ikan cupang, emang kita harus hobi dulu ya. Karena emang kalau udah hobi pasti kita tanggung jawab dengan ikan kita. Apabila kadang kan ikan butuh kayak kita juga makan sehari 3 kali gitu. Biasanya kalau kita udah hobi, udah sejiwa, biasanya sih tangan dingin ya. Cupang sih mudah-mudahan sehat-sehat di tangannya gitu. Dan untuk pemeliharaan sendiri sih gampang ya. Cukup seperti soliters ini penggantian air, kontrol air palingnya 3 hari atau 4 hari sekali diganti. Itu aja sih kalau untuk dari saya tipsnya. Dan kalau untuk mau mulai untuk peternak sendiri, kalau bisa saranin sih untuk ngebreed tuh cari bibitnya itu memang dari peternak yang memang punya kualitas ikan yang bagus gitu. Karena kan kita pelihara ikan ini atau ngebreed ikan ini, ikan yang reject sama ikan bagus mau waktunya sama-sama besarkannya itu sama ya. Kayak kita kan bisa maksimal besarkan ikan tuh 3 bulan atau 4 bulan tuh bisa dijual kan. Nah, ikan reject juga sama kan. Makanya lebih bagus sih kalau mau mulai ngebreed, kalau bisa pilih bibit memang bagus-bagus. Berarti kita bisa tahu beda ikan ini bagus atau nggak bagus, yang bagus atau yang reject seperti Bang Rismanto sebutan tadi Kalau gimana? untuk pemula sih mengetahui ikan bagus, paling nggak dia harus bergabung dulu di komunitas cupang hias, rajin-rajin ikut ke kontes cupang hias, karena standar ikan bagus tuh pasti di kontes. Karena makanya teman-teman di sini yang baru-baru mulai belajar main ikan, saya sering tuh kalau misalnya ada kontes kita support, kita lihat tuh mana sih yang juara 1 ikan kontes kelas ini begitu, dilihat gitu. Oh, ada kelas-kelasnya berarti? Ada sampai 50 kelas bahkan. Itu kelasnya apa aja kalau kontes? Ini prepare nih untuk sahabat Sonora yang pengen ikut kontes juga mungkin ya? Iya, karena emang di kontes kan kita punya 2 standar ya saat ini. Standar SNI itu kita punya, standar nasional Indonesia. Ada IBC. Jadi kalau SNI sendiri ikan itu ada beberapa kelas itu kayak seperti basegel, pecah-pecah lagi dia. Basegel itu dari pelakat ada bicolor. Dilihat dari warnanya berarti. Iya, membedakannya sih di warna. Kayak seperti banyak ya, kalau di pelakat tuh banyak banget, di koi tersendiri, di bebas gelap, bebas terang, dasar. Itu seperti apa lagi tuh bebas gelap, bebas terang? Kalau dia bebas gelap sih masuk ke warna biru, hijau, itu bebas gelap. Nah, kalau dia terang masuknya sih ke warna bebas terang, kayak seperti solid ya, warnanya nggak ada warna gitu seperti daging, itu kayak masuknya ke bebas terang. Warna putih itu Warna bebas putih terang, gitu ya? merah bebas terang ya. Jadi kalau yang si apa ini? Siapa namanya tadi nih? Kelas Blue Rim sendiri sekarang juga SNI udah ada kelasnya ya, Blue Rim. Awal mula sih Blue Rim ini kelasnya hanya ada di standar IBC, International Beta Congress. Itu biasanya IBC sendiri kan dia punya ini ya, punya kelas tersendiri ya, maksudnya punya. Saya juga emang di kontes juga nggak terlalu paham karena waktu tadi, tapi saya selalu support sih, nggak terlalu terjun belajar gitu. IBC itu gimana, SN itu gimana, masalah waktu tadi. Emang penghobi ini harus wajib lah, kalau ikut di kontes ini wajib supaya tahu tuh ikan bagusnya gimana gitu. Iya.
Jadi kita lebih tahu ikan yang ternyata sudah reject, kita nggak Iya. salah beli ya. Iya. Oke, ini banyak semua kalau dihitung itu ada berapa varian atau berapa jenis ini Bang? Di sini sebelah sana lagi gitu. Ada banyak variannya ya Bang Kalau ya? di sini sih kebanyakan. Nah, ini nih saya tadi mau nanya ini nih. Ini kenapa kuning-kuning gini? Oh, ini kita kasih daun ketapang. Hmm. Daun ketapang ini gunanya sih supaya ya seperti bagaimana dia hidupnya di alam ya. Dan baru-baru ini sih ada terobosan sih katanya ketapang ini nggak ngaruh ke untuk pH air. Yang awal mula kita tahu sih katanya untuk menetralkan pH air sebenarnya, cuman kita memang nggak langsung terjun untuk istilahnya kalau kita periksa sendiri apa nggak kita ketahui langsung dari ada kan alat Kadarnya ya? untuk kadar air itu kan ada alatnya kan. Oke. Ini nama-nama nih Bang, maksudnya nama-nama yang apa ini? Saya kira Ini nama nama-nama ikannya, ini ikannya namanya breeder tandi. yang kerja sama kita. Saya kira ini namanya ikan tandi namanya Bang, ini namanya ikan endar. Itu nama-nama breeder. Jadi kita ada kerja sama breeder di sini, ikannya just tip di sini, jasa titip jualnya, dan saya yang pasarin gitu. Oke, ini dari tadi dia nggak naik-naik, dia di bawah aja kayak tidur. Ini kenapa Bang? Iya, benar. Ini dari tadi dia di bawah aja saya lihat. Bisa jadi dia terlalu kenyang, terlalu banyak dikasih pakan. Ini ya, terus kayak ini kadang- ya. Kekenyangannya tuh. Diketuk-ketuk juga tenang aja dia. Padahal kalau kita buka gini dia bisa jadi masak lagi sih dia, aktif lagi. Oke, ini warnanya ungu ya? Iya. Ada warna-warna ungunya gitu. Cakep. Memang karena sifatnya agresif aja sih. Oke, saya jadi tahu beberapa jenis ikan cupang yang ternyata kalau dulu inget-inget dulu masa-masa kecil kali ya, biasa main-main di parit itu banyak juga ikan cupang dulu. Iya, Ya. cupang alam. Cupang alam itu, White cupang beta, liar ya. white beta, ya. Cupang liar, tapi ternyata sekarang malah dibudidaya, diternak dan warnanya juga cakep-cakep semua seperti ini. Iya. Kalau mau tahu lagi jenis-jenisnya, mau ikut komunitas, Abang punya komunitasnya? Bang Rismanto atau mungkin sahabat Sonora bisa mengunjungi bertanya-tanya dengan Bang Rismanto. Iya, kalau dulu kita sih ada bergabung di komunitas pecinta cupang hias Indonesia. Cuman emang sekarang kan untuk penjualan ikan tersendiri nggak tahu ya kita kenapa komunitas-komunitas pada di banned di Facebook, di Instagram juga begitu. Dulu sih di Facebook kita update, kita selalu ada cari informasi di komunitas-komunitas. Tapi kalau mau tahu jenis-jenis ikan cupang mungkin bisa ke ini ya Bang ya, bisa ke IG-nya Bang Rismanto ya. Boleh. Oke, saya mau coba mengunjungi IG-nya apa Bang? King Multicolor New ya. King Multicolor. _multicolor_new. Oke, King _multicolor_ new. Wow, banyak sekali ikan-ikannya di sini. Oke. Jadi untuk sahabat Sonora juga bisa langsung ke Instagramnya Bang Rismanto, ya. Thank you loh Bang. Habis ini kita mungkin bisa lihat beberapa koleksi ikan cupangnya Bang Rismanto. Bukannya Bang Tandi atau Bang Hendra. Ini dia hanya nitip di sini loh sahabat Sonora. Nanti saya juga, kalau saya sudah banyak ikan, saya titip juga di sini. Boleh ya Bang ya? Boleh. Ini yang saya bawa pulang yang mana ya? Ya, bebas. Oke, terima kasih sahabat Sonora sudah bergabung bersama kami. Mungkin dari sekarang yang punya hobi hanya sekedar hobi, ternyata hobi juga bisa menghasilkan uang. Dari ikan cupang juga bisa menghasilkan cuan. Saya Rini Aprianti, makasih sekali lagi Bang Rismanto. Sama-sama. Jangan lupa ikuti terus ya, like, comment, and share YouTube Sonora Medan. Rini Aprianti pamit, bye-bye.